Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahi ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina yujahiduna fil i'tiqad wal iqtisad. Yang saya hormati Bapak yang mulia Founding Father SNW dan Founding Father atau pendiri pertama network marketing syariah pertama di dunia, yaitu Bapak Haji Aten Kusnadi. Kemudian yang saya hormati teman seperjuangan dari Sumatera Utara, seorang leader yang sangat luar biasa, seorang mujahid ekonomi Islam di sektor real sebagai jantungnya gerakan ekonomi syariah, yaitu Bapak Haji Sugianto Pangat. Begitu juga teman seperjuangan dari mujahid ekonomi syariah yang maha dahsyat, yaitu Bapak Haji Andi Alif Kaharudin, yang tiada pernah lelah untuk mendakwahkan dan memperjuangkan gerakan ekonomi syariah di sektor real syariah. Kemudian Bapak Happy yang sudah memberikan motivasi yang sangat luar biasa tadi di hadapan kita bersama. Kemudian Bapak Ibu se-Indonesia, para mujahidin, para pejuang-pejuang yang tangguh yang sudah bersedia ikut terlibat dalam gerakan komunitas ekonomi syariah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena menjelang tanggal 17 Agustus dan menjelang penyambutan tahun baru Islam, tahun baru kita sendiri, yang seharusnya inilah yang kita sambut dan rayakan, mengambil hikmah dan makna filosofis, mengkaji sejarahnya untuk kita aktualisasikan dalam kehidupan kita, yang kita kaitkan dengan upaya memerdekakan ekonomi, memendirikan ekonomi umat Islam di Indonesia. Karena itu saya membuat judul ceramah singkat saya ini adalah makna filosofis hijrah untuk membangun kemandirian dan kemerdekaan ekonomi Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur bisa bersatu di komunitas ekonomi syariah sektor real, yaitu SNW yang dipimpin oleh Bapak Aten Kusnadi bersama tim-tim yang lain. Bagi kita umat Islam Indonesia, bahwa wadah SNW yang bergerak di bidang produk-produk halalan dan thayyiban ini adalah wadah bersatunya umat Islam di Indonesia untuk membangkitkan bukan saja ekonomi umat Islam, tetapi juga adalah membangkitkan ekonomi bangsa yang sedang mengalami krisis ataupun resesi pada saat ini. Allahu Akbar. 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 Bagi kita sebagai pejuang ekonomi syariah Indonesia, SNW ini adalah wadah perjuangan umat Islam untuk memendirikan dan memerdekakan ekonomi kita sehingga tidak terpengaruh kepada belenggu-belenggu asing, belenggu-belenggu kapitalisme yang senantiasa menggerogoti dan memangsa kita kalau kita tidak siap menghadapinya. Nah, karena itulah kita Bapak Ibu sekalian perlu merekonstruksi sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, bahwa para pakar sejarah, para pakar peradaban Islam memandang hijrah ini adalah sebuah perubahan dan pembaharuan menuju masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang maju, berkeadilan, yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, integritas, yang semuanya
dilandasi oleh nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu saya mungkin sekitar 20 menitan, bahwa para pakar ekonomi dunia seperti Ismail Al-Faruqi, kemudian sejumlah ulama-ulama besar banyak mengkaji tentang keagungan dari peristiwa hijrah ini. Nah, disebutkan di dalam sejarah bahwa hijrah merupakan strategi besar atau grand strategi untuk membangun agama dan peradaban Islam. Karena itulah makanya kita perlu mengenang dan mengingat kembali bagaimana hijrah ini telah membawa perubahan-perubahan ke arah kemajuan yang sangat luar biasa. Nah, secara politik, hijrah ini telah membawa lahirnya negara Madani, negara di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW yang sangat modern. Dan ini diungkapkan oleh seorang sosiolog Barat yang sangat terkenal, yaitu Robert Enberlah dalam bukunya Beyond Belief. Nah, sejumlah pakar-pakar yang lain juga tidak terhitung banyaknya yang menjelaskan tentang bagaimana kehebatan hijrah ini dalam memberikan spirit yang untuk membangun peradaban Islam yang diawali dari masa Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin dan terus berkembang Umayyah, Abbasiyah dan beberapa daulah Islamiyah yang lainnya. Nah, karena pentingnya peristiwa hijrah ini di dalam mengubah sejarah peradaban dunia, maka karena itulah Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua, yang terpopuler, yang paling berpengaruh ya setelah Nabi Muhammad SAW, dia menjadikan peristiwa hijrah sebagai awal tahun baru Islam. Jadi bukan diambil dari hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagaimana pada agama-agama yang lain, tapi diambil daripada peristiwa hijrah. Makanya tepat sekali pada kesempatan ini sekaligus kita memperingati dan menyambut tahun baru hijrah supaya kita bisa mengambil nilai-nilainya, hikmahnya dan filosofisnya untuk kita terapkan di dalam membangun peradaban ekonomi syariah di Indonesia bahkan di dunia. Nah, dalam konteks inilah Umar bin Khattab mengatakan al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil fa'arrihuha. Artinya hijrah telah memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi kita hijrah dari yang batil kepada yang hak untuk mentaati seluruh perintah-perintah Allah. Karena itu kata Umar, maka jadikanlah peristiwa hijrah itu sebagai awal kalender Islam yang sampai sekarang kita peringati dan kita terapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya di dalam presentasi ini pertama sekali akan mengetengahkan pandangan ulama besar yaitu Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah. Menurut beliau, hijrah ini dibagi kepada dua macam. Yang pertama adalah hijrah jasadiyah atau hijrah makaniyah, dari satu tempat ke tempat yang lain, yang hijrah itu adalah fisik kita. Seperti Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah atau ke Taif. Nah, kemudian yang kedua yang lebih luas cakupannya, yang harus kita lakukan saat ini itu adalah hijrah qalbiyah, yaitu hijrah hati nurani dan hijrah dalam berbagai perilaku kita nantinya. Nah, Imam Bukhari, seorang perawi hadis, itu mengatakan al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Memproduksi atau mengkonsumsi produk-produk yang tidak sesuai dengan syariah, yang haram, kemudian kita hijrah kepada produk yang halal dan thayyibat. Hijrah dari sistem bunga kepada sistem yang syariah, itu adalah bagian daripada hijrah qalbiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, pembagian daripada hijrah qalbiyah ada 4 macam. Ini mohon maaf, ini ada kendala sedikit. Nah, sementara ulama yang lain membagi hijrah kepada hijrah makaniyah dan hijrah ma'nawiyah.
Hijrah makaniyah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Hijrah maknawiyah adalah hijrah maknawi yang bersifat qalbiyah atau pemikiran, hati nurani, dan perilaku atau tingkah laku. Nah, di sisi lain ada juga namanya adalah hijrah syu'uriyah, yaitu hijrah gaya hidup atau penampilan atau apa yang dirasakan seperti cara berpakaian dan cara berpenampilan. Nah, salah satu yang terpenting adalah yang harus kita lakukan ini adalah hijrah sulukiyah, yaitu hijrah tingkah laku. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk melakukan hijrah, dan ini adalah sebuah gerakan yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang melakukan hijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka mendapatkan a'zamu darajah, yaitu derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu bagi kita umat Islam perlu melakukan jihad, paling tidak menerapkan persaudaraan, yaitu membeli produk-produk yang diproduksi dan dipasarkan oleh saudara kita sendiri, bukan memproduksi ataupun mengkonsumsi ataupun mendistribusikan produk-produk yang tak terkait dengan gerakan ekonomi syariah, kecuali hal itu terpaksa dilakukan. Nah, kemuliaan berhijrah yang harus kita lakukan ini mendapat dorongan yang sangat kuat dari Al-Quran dan disebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya, yang siap melakukan hijrah. Kemudian mereka akan mendapatkan maghfirah wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia dari Allah, baik rezeki dalam maknawiyah atau rezeki dalam bentuk material. Nah, Bapak Ibu sekalian, jabaran daripada hijrah yang harus kita lakukan pada saat ini untuk menuju kemandirian dan kemerdekaan ekonomi antara lain adalah hijrah dari sistem ekonomi kapitalisme yang mencekoki kita pada saat ini kepada sistem syariah dalam segala aspeknya, baik dalam aspek ekonomi makro, ekonomi mikro, ataupun ekonomi di bidang keuangan, ataupun ekonomi di bidang perdagangan dan produksi. Kemudian kita juga harus hijrah dari praktek-praktek yang selama ini bertentangan dengan syariah menuju praktek-praktek yang sesuai dengan syariah. Nah, karena itulah makanya menjadi keharusan bagi kita untuk hijrah dari belenggu penjajahan ekonomi dan budaya pada masa sekarang ini kepada kemerdekaan hakiki. Inilah yang dipesankan oleh Umar bin Khattab kepada umat Islam, bahwa kita harus bebas, harus merdeka, tidak tergantung kepada ekonomi orang lain atau ekonomi bangsa lain. Tujuannya adalah supaya kita bisa mandiri, supaya kita bisa merdeka di dalam pengembangan ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Nah, satu hal yang perlu kita lakukan, bahkan di sini saya tulis langsung, tapi tidak saya sebut, misalnya hijrah dari produk-produk yang banyak dibisniskan di mini market yang produknya bukan produk umat Islam sekalipun dia ada sertifikat halal. Tapi ini perlu kita lakukan untuk membela, untuk mengutamakan saudara-saudara kita yang sudah memproduksi, mendistribusikan produk-produk yang syariah, yang halal dan thayyiban, sebagaimana yang secara dahsyat sudah ditemukan dan dikembangkan oleh SNW, Short Network. Kemudian di sisi lain, juga hijrah ini banyak macamnya, bisa hijrah dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan. Kemudian hijrah dari keterbelakangan kepada kemajuan, hijrah daripada kemalasan dan produktivitas yang sebagai prinsip utama di dalam gerakan ekonomi syariah, yaitu work and productivity, kerja, dan produktif. Nah, hijrah-hijrah yang lainnya adalah secara sangat mikro, misalnya hijrah dalam produk-produk keseharian kita, produk kesehatan herbal sebagaimana yang sudah ditestimonikan tadi, hijrah dalam bank dan keuangan menuju syariah, kemudian properti ke syariah, kosmetik juga yang dikembangkan dan didistribusikan oleh perusahaan-perusahaan syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal ini perlu kita lakukan karena umat Islam memiliki potensi yang sangat besar, dan kita juga di depan kita juga potensi umat Islam itu terbentang kepada luas, terbentang sangat luas sekali. Nah, karena itulah
kita tidak boleh tinggal diam bermalasan, tetapi tetap produktif ya untuk menggerakkan sektor real di bidang ekonomi syariah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di bidang keuangan syariah, Indonesia sudah mencapai market share 9,03%. Kemudian dalam bulan April 2020, aset keuangan syariah sudah mencapai 1.496 triliun. Semoga ini nanti bisa diikuti secara nyata oleh gerakan-gerakan sektor real syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sementara dalam kegiatan sektor real, ekonomi masih dikuasai oleh bangsa asing. Peran umat Islam ini sangat kecil sekali. Karena itu, makanya kita harus bangkit berjuang dengan mengamalkan nilai-nilai semangat hijrah yang sudah saya kemukakan tadi. Bapak Ibu sekalian, meskipun tadi disampaikan bahwa COVID ini telah menimbulkan dampak yang sangat hebat ya bagi perekonomian Indonesia. Menurut data dari Bank Indonesia, bahwa ada 72,6% UMKM terdampak COVID. Dan ini sangat dirasakan, menurunkan penjualan, kesulitan masalah modal, kesulitan bahan baku, dan ini cukup memurukkan ekonomi UMKM. Tapi insya Allah kita berdoa, ya, dengan kehadiran SNW di depan mata kita, maka kita bisa mengambil hikmah ya, dari adanya COVID ini, sebagaimana yang dibuktikan tadi oleh Bapak Sugianto Pangan. Justru di masa COVID, produk-produk herbal ini makin dibutuhkan, omset menjadi meningkat, rezeki menjadi melimpah, sebagaimana janji Allah tadi, warizqun karim, yaitu rezeki yang mulia, yang berkah, halal dan baik, dan terus melimpah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kajian-kajian kenegaraan, dalam acara webinar kita sering mendengar dampak COVID-19 ini betul-betul membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia menjadi sangat terpuruk. Ada 17 dampak yang sangat hebat. Nah, kita harus bisa secara cerdas ya mengambil hikmah untuk tetap bisa survive dan bertahan, bahkan lebih maju di dalam mengembangkan ekonomi syariah. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita adalah untuk menciptakan wirausaha merdeka, dan ini sudah berulang kali saya sampaikan ya dengan mengambil ataupun mengutip sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita supaya kita menguasai bisnis, menguasai ekonomi, jangan diberikan kepada asing, karena kalau diberikan kepada asing maka kita tidak akan bisa merdeka selamanya. Alaikum bitijarah fa inna fiha tis'ata asyara rizqi. Hendaklah kamu berdagang dan menguasai perdagangan, karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Nah, di dalam hadis-hadis yang lain juga disebutkan inna atyabal kasbi kasbut tujar. Sesungguhnya sebaik-baik profesi adalah profesi sebagai pedagang. Jadi Bapak Ibu, para pejuang, para mitra niaga SNW ini sudah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu untuk menggerakkan ekonomi dengan perdagangan. Nah, di dalam ayat Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk menggunakan dan memproduksi barang-barang yang halal dan thayyib. Nah, Bapak Ibu sekalian, SNW ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Aten, juga saya akan sampaikan kembali, ini adalah wadah yang sangat strategis ya bagi kita untuk memperjuangkan dakwah ekonomi syariah sehingga umat Islam nanti menjadi umat yang terbaik, tidak marginal, tidak seperti buih yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu 'alal qisqa. Qalu amin qillati fina ya Rasulullah. Qala la antum katsirun walakinnakum ghusaun kawsai sa'il yuj'alul wahnu min qulubikum wa yunza'u min qulubi a'daikum. Dia khawatirkan nanti suatu saat kamu banyak wahai umat Islam tapi seperti buih di atas lautan, digerogoti oleh bangsa-bangsa asing. Amil qillati fina ya Rasulullah, apakah umat Islam sedikit pada saat itu ya Rasul? Rasul mengatakan tidak, kamu sangat banyak, tapi kamu sebagai buih yang berada di atas lautan, karena kamu lebih mencintai dunia dan takut kepada kematian. Nah, karena itulah makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa melepaskan diri dari belenggu-belenggu penjajahan ekonomi dan ketergantungan ekonomi kepada bangsa lain dengan menggerakkan ekonomi kita sendiri. Dan kita harus berubah, karena tiada yang mengubah
nasib kita kecuali diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi, mungkin 1-2 slide lagi, bahwa gerakan SNW ini adalah gerakan sektor syariah yang nyata, yang harus mendapat dukungan dari semua pihak. Setidaknya ada 5 ulul untuk membangun ekonomi Islam ini. Yang pertama yang kita harapkan untuk membangun dan mendukung gerakan sektor syariah oleh SNW ini, yang pertama adalah ulul albab, yaitu para ulama-ulama baik di ormas Islam ataupun di pesantren. Kemudian yang kedua adalah ulul amwal, yaitu kelas menengah, orang-orang yang memiliki harta untuk membelikan dan menggerakkan ekonomi syariah di sektor ini. Yang ketiga adalah ulul anfus, yaitu para praktisi atau pelaku ekonomi, yang tentunya ini adalah kita, para mitra-mitra niaga SNW. Yang berikutnya adalah kita juga perlu suatu saat mendapat dukungan dari ulil amri, yaitu dari pemerintah dan pejabat-pejabat negara, terutama terkait dengan regulasi dan kebijakan-kebijakan stimulus yang diturunkan oleh pemerintah dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah ulul absar. Nah, ini adalah orang-orang kampus, para akademisi, para peneliti, yang kesemuanya kita ini harus bersatu ya dengan prinsip persaudaraan ukhuwah, karena tanpa persaudaraan kita akan tidak terpanggil untuk mendahulukan produk-produk yang dipasarkan oleh saudara-saudara kita sendiri. Nah, di sini juga dibangun kemitraan, makanya ada Bapak Ibu sebagai mitra niaga. Kemudian etos kerja dan partisipasi aktif dan terus produktif, kemudian bonus-bonus yang adil, kemudian kita semuanya saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir di dalam ceramah penyambutan Tahun Baru Islam dan kaitannya dengan kemerdekaan ekonomi, mari kita berdoa mencontoh apa yang sudah diucapkan oleh Umar bin Khattab. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini pada genggaman kami, jangan dijadikan di hati kami. Dunia ini adalah sebagai sarana menuju kebahagiaan akhirat, sebagai sarana berdakwah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Khadijah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam membantu pemberian dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Semoga jihad kita semakin meningkat di masa sekarang ini dengan mengambil spirit hijrah untuk memerdekakan dan memandirikan ekonomi Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.